Iya, dengan saya Joko. Mungkin ini video pertama saya tentang alur cerita film, tapi saya tidak patah semangat dan gak usah banyak cincong. Mari kita eksekusi. Salah seorang panglima perang terhebat di bagian utara dinasti Han yang bernama Cao Cao mengadakan pertemuan penting di kota yang dipimpinnya, yaitu Suchang. Di pertemuan itu, Cao Cao langsung mengemukakan rencananya untuk mendeklarasikan peperangan terhadap dua penguasaan bagian selatan yang menurut Cao Cao sedang berencana memberontak terhadap kekaisaran. Mereka adalah Liu Bei, pemimpin Shu, dan juga Sun Quan yang memimpin Wu, yang mana dua-duanya masih dalam wilayah dinasti Han. Karena masih terlalu muda, kaisar susah membuat keputusan dan Cao Cao pun terus memaksa agar peperangan segera disetujui, yang mana akhirnya kaisar dinasti Han terakhir itu pun menerima deklarasi perang dan mengangkat Cao Cao sebagai panglima utama pasukan kerajaan untuk memimpin peperangan ke daerah selatan dinasti. Akan tetapi, dengan pedenya salah satu senator dinasti menolak rencana tersebut karena menurutnya Cao Cao lah yang ingin merampas kekuasaan dinasti. Sedangkan Liu Bei dan Sun Quan tidak ada sedikit pun niatan memberontak pada kekaisaran. Mendengar itu, sang kaisar yang masih bocil pun hanya pelongo-pelongo ketakutan. Sementara Cao Cao hanya tersenyum dan langsung memerintahkan bawahannya untuk segera memancung senator tersebut. Dan inilah kebaya merah. Ini dia Red Cliff bagian pertama. Di tahun yang sama, insiden yang disebut sebagai Battle of Changban terjadi. Armada perang Cao Cao yang jauh lebih banyak dan brutal dari pasukan Liu Bei berhasil menduduki provinsi Jing, tepatnya di desa Changban. Banyak prajurit-prajurit Liu Bei dan penduduk-penduduk Changban menjadi korban keganasan pasukan Cao Cao. Yang untungnya, sebagian penduduk bisa dievakuasi dan dijaga oleh dua jenderal Liu Bei. Jenderal tersebut yaitu Zhang Fei dan Guan Yu. Namun sayang, satu-satunya keturunan Liu Bei yang masih bayi serta istri dari Liu Bei belum berhasil diselamatkan dari desa, yang mana akhirnya jenderal perang terhebatnya yaitu Jilong, si tombak api, mengajukan diri untuk kembali ke Changban demi menyelamatkan istri dan bersama bayi junjungannya itu. Di saat yang sama, Zhuge Liang memberi arahan Jenderal Zhang Fei beserta pasukannya untuk menggunakan perisai yang dilapisi emas untuk menyilaukan mata armada perang Cao Cao dengan pantulan sinar matahari demi melindungi masyarakat Changban yang sedang dievakuasi. Karena situasi perang yang begitu kacau, agar Jilong bisa fokus menyelamatkan bayinya, melihat kekacauan dan situasi yang karut-marut, istri Liu Bei pun memilih bunuh diri, lompat ke dalam sumur. Walau Jilong sempat mau menolongnya, alhasil gagal. Setelah itu, dengan aksi heroiknya yang paling terkenal dalam sejarah tiga kerajaan, Jilong pun berusaha membawa bayi keturunan Liu Bei ke ayahnya sendiri dengan sangat-sangat edan dan brutal, membantai banyak prajurit-prajurit musuh, ditambah juga armada Cao Cao di luar desa. Sementara itu, di tengah medan peperangan, seorang jenderal Liu Bei lainnya yaitu Guan Yu dengan tombaknya maju melawan pasukan musuh, bahkan maju sampai ke depan panglima perangnya langsung yaitu Cao Cao untuk menunjukkan kepada pihak lawan. Walaupun Liu Bei kalah karena jumlah prajurit yang lebih sedikit, namun beliau memiliki jenderal-jenderal yang gagah berani dan juga loyal seperti Zhang Fei dan juga Jilong. Setelah jatuhnya provinsi Jing dalam kekuasaan Cao Cao, penasehat Liu Bei yaitu Zhuge Liang pergi bersama asistennya ke negara Wu untuk bernegosiasi dengan sang pemimpin Sun Quan agar bersekutu melawan Cao Cao yang tak lama lagi akan menaklukkan Wu. Mendengar itu, para senator senior negara Wu pun memilih untuk menyerah karena lebih mengedepankan keamanan Wu beserta rakyat-rakyatnya. Namun, Zhuge Liang yang mengatakan jika menyerah begitu saja sama artinya dengan membantu Cao Cao menindas lebih banyak orang lagi. Para senatnya pun kisruh mendesak Sun Quan untuk menyerah, sedangkan Zhuge Liang yang terus membujuknya bersekutu melawan Cao Cao terlebih dahulu. Ini malah senatnya leha-leha, siga daunnya, siga kenal lui. Kembali ke topik. Agar lebih meyakinkan Sun Quan untuk ikut berperang, Zhuge Liang pun menemui seorang jenderal negara Wu yaitu Zhou Yu di markasnya yang berada di Jurang Merah, kota Chibi. Sesampainya Zhuge Liang yang bersama ajudannya di sana, kita diperlihatkan betapa bijaknya Jenderal Zhou Yu yang menghentikan latihan pasukan-pasukannya
hanya untuk membetulkan seruling milik seorang anak petani agar dia bisa memainkan musik lebih baik. Oh astaga, kukira mau dicincang tuh anak. Itu semua Joyu lakukan agar para pasukannya bisa rileks sejenak, mendengarkan alunan seruling, juga menghargai keindahan alam sekitar mereka. Alih-alih mendiskusikan perang langsung, karena Joyu adalah pribadi yang intelektual, Zhuge Liang yang lebih memilih menunjukkan sikap santun dan rendah hatinya agar Joyu dapat menilai sendiri kesungguhan dari Zhuge Liang untuk memujuknya bersekutu melawan Cao Cao di markasnya di Jurang Merah. Zhuge Liang menemani Joyu dalam berbagai kegiatan di sana, mulai dari membantu istri Joyu bernama Xiao Xiao dalam persalinan kuda kesayangannya yang melahirkan dengan tidak normal, atau kalau di sini mah apa ya, sungsang lah. Bermain kecapi, saking cerdasnya mereka berdua, negosiasi pun melalui alunan kecapi, sungguh-sungguh edan. Lalu mengikuti acara minum teh bersama. Melihat sikap Joyu yang begitu hangat, Zhuge Liang pun mengetahui jika Joyu sudah setuju untuk bersekutu bersama Liu Bei melawan Cao Cao. Sementara itu, di sungai terbesar di Asia, yaitu Sungai Yangtze, Cao Cao sedang membahas armada angkatan lautnya bersama dua mantan jenderal Liu Bei yang memilih berkhianat dan gabung ke pihak musuh. Cao Cao pun sangat beruntung mendapat bantuan dari pasukan selatan yang lebih ahli di medan perairan, karena pasukan Cao Cao dari utara hanya memahami peperangan di darat. Meskipun Cao Cao kekurangan banyak prajurit, sejak Battle of Changban, bantuan dua mantan jenderal Liu Bei sangat-sangat memperkuat armada miliknya. Secara keseluruhan, kini total armada Cao Cao mencapai 800.000 prajurit. Dimanapun pertempuran terjadi, darat maupun air tidak akan menjadi masalah tentunya bagi Cao Cao. Dalam menguasai bagian selatan dinasti Han, yang mana tujuan selanjutnya adalah negara Wu yang dipimpin oleh Sun Quan. Di istananya, Sun Quan galau memikirkan surat dari Cao Cao yang meminta Sun Quan untuk menyerah karena pasukannya sebanyak 800.000 akan datang menyerang dari darat maupun sungai menuju negara Wu. Adik Sun Quan, yaitu Sang Sang, berusaha menenangkannya, namun Sun Quan masih membanding-bandingkan prestasi mendiang ayahnya sebagai raja sebelumnya yang jauh lebih hebat, dimana ketika seumuran dengan Sun Quan sekarang, beliau berhasil menguasai wilayah yang sekarang akhirnya diduduki negara Wu. Kemudian secara kebetulan Joyu alias kakak Sun Quan datang untuk meyakinkan adiknya agar jangan menyerah begitu saja terhadap Cao Cao. Demi mengembalikan api semangat perjuangan, Joyu pun mengajak adiknya untuk berburu macan bersama Sang Sang. Dan coba untuk meyakinkan Sun Quan lewat kakaknya pun berhasil. Setelah selesai memburu macan, keteguhan hati Sun Quan pun telah kembali dan akhirnya dia setuju untuk bersekutu dengan Liu Bei dalam menghadapi serangan Cao Cao. Nah, kieu mantap ya. Joyu beserta pasukannya pun pergi ke kota Xinye dan bertemu dengan Liu Bei dan juga jenderal-jenderalnya yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Mulai dari Jilong yang melatih prajuritnya cara COD-an, Guan Yu yang sibuk mengajar anak-anak secara pargoi, Zhang Fei yang fokus menulis kaligrafi Hanji, sampai Liu Bei sendiri yang telaten membuat sepatu dari jerami. Meskipun dia adalah seorang panglima perang, ngobrol-ngobrol dengan Joyu, Liu Bei pun mengucapkan terima kasih karena negara Wu akhirnya mau bersekutu melawan Cao Cao. Namun Liu Bei sempat ragu saat mengetahui jika Joyu hanya membawa 30.000 prajurit, yang menurutnya terlalu sedikit. Mendengar itu, dengan bijaknya Joyu pun mengatakan sebuah perumpamaan bahwa sebatang jerami sangat mudah dipatahkan, namun jika disatukan menjadi sepatu seperti yang dibuat Liu Bei, maka jerami-jerami itu akan sulit untuk dirusak. Yang mana artinya meskipun jumlah pasukan Joyu sedikit, tapi jika digabungkan dengan armada Liu Bei serta kepemimpinan jenderal-jenderal hebat di belakang beliau dan juga strategi yang cerdas, Joyu pun yakin jika musuh sekuat Cao Cao pasti bisa dikalahkan. Di lain sisi, Sun Quan mengirim seorang pembawa pesan dari negara Wu, dan setibanya di hadapan Cao Cao, panglima perang penguasa kota Suchang itu pun tertawa terbahak-bahak.
melihat surat kosong melompong tanpa tulisan sedikit pun. Itu artinya negara Wu enggan menyerah dan akan melawan Cao Cao. Setelah mengetahui berita tersebut, dengan membagongkannya dengan dingin memenggal kepala pengirim surat tersebut. Jenderal dan senator Cao Cao pun memperingatkan ada banyak orang-orang hebat di belakang Liu Bei yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah Zhou Yu dengan armada angkatan lautnya yang hebat, juga Zhuge Liang yang penasehat provinsi Jing sekaligus ahli strategi militer dari kubu Liu Bei. Setelah itu, kedua kubu pun sama-sama mempersiapkan armadanya masing-masing. Pihak sekutu terdiri dari Liu Bei yang bekerja di bawah Sun Quan, bahkan sang adik Zhou Yu pun juga ikut berperang bersama pasukan wanita pemanahnya. Sementara itu, pihak musuh dipimpin oleh Cao Cao yang berasal dari bagian utara dinasti Han. Karena mengetahui angkatan laut pasukan selatan, maka dari itu Cao Cao menggunakan armada lautnya untuk menyusuri sungai Yangtze yang hanya sebagai pengalihan pasukan Zhou Yu saja, dan penyerangan benarnya akan dipimpin oleh pasukan darat. Namun ternyata Zhou Yu bisa membaca strategi Cao Cao yang akan langsung menggempur markas militer negara Wu di kota Chibi. Total pasukan Cao Cao 800 prajurit melawan pasukan sekutu yang hanya 50.000 prajurit. Tunggu dulu. Di sini ada strategi yang lebih keren dari bocil-bocil Jamsud. Pertama, mereka menggunakan pasukan sangsang untuk memancing musuh. Selanjutnya, menggunakan belarak atau kalau bahasa kerennya daun pohon kelapa yang diseret di tanah agar debunya mengganggu pandangan pasukan musuh. Lalu setelah prajurit Cao Cao melewati kepulan debu, ternyata mereka sudah masuk ke dalam perangkap sesuai ide dari sang ahli strategi Zhuge Liang, yaitu formasi Yin Yang berbentuk lingkaran, dan seakan-akan prajurit-prajurit Cao Cao yang sudah terjebak di dalam formasi Yin Yang langsung digengbeng oleh pasukan sekutu. Karena musuh mulai menyadari cara untuk menghancurkan formasi, yaitu dengan membunuh prajurit-prajurit sekutu di area dinding, Zhou Yu dan Zhuge Liang pun memulai strategi selanjutnya, yaitu menerjunkan jenderal-jenderal yang sedang haus darah. Mereka langsung ke pertempuran, mulai dari satria kepercayaan Zhou Yu, yaitu Gang Xing, dan 3 jenderal terhebat Liu Bei, yaitu Guan Yu, yang langsung mentusbol mereka satu persatu. Zhang Fei, sang banteng merah, dan Jilong dengan tombak pleretnya sangat-sangat epik. Dan di sisi lain, pasukan sekutu juga diperintahkan Zhou Yu untuk memakai tali tambang yang dilempar tepat ke kawanan musuh yang terkepung untuk langsung menariknya ke dinding perisai. Tapi melihat situasi yang sepertinya akan berujung pada kekalahan, pasukan Cao Cao tidak tinggal diam dan berusaha mengkonter formasi Yin Yang. Mereka pun membuat benteng perisai sangat rapat dengan tombak di sekitarnya, dan pastinya akan langsung menusuk prajurit sekutu yang berani mendekat. Namun ternyata Zhou Yu dan Zhuge Liang juga sudah memprediksi setiap kemungkinan serangan musuh yang akan terjadi. Dengan aba-aba dari Zhuge Liang, Zhang Fei dan Zilong menggunakan batang busi berduri yang langsung memecah formasi perisai pasukan Cao Cao. Setelah formasi pasukan Cao Cao terurai, mereka pun langsung menyerang secara membabi buta dengan beringasnya ke setiap prajurit sekutu di sekitar mereka. Sementara itu, Zhou Yu yang akhirnya turun tangan langsung dengan gagahnya bergegas menuju titik pertempuran. Zhou Yu pun sempat terkena anak panah musuh karena berusaha melindungi Jilong yang sering jadi beban di Mobile Legends. Setelah semua keepikan yang ditunjukkan oleh pasukan sekutu, pertempuran pun ditutup dengan aksi heroik Gang Xing. Gan Xing yang membuat jenderal musuh langsung bertekuk lutut dan hampir saja copot itu kepala. Pas lihat scene ini, waduh, admin sangat-sangat greget. Berkat strategi sangat cerdas dari Zhou Yu dan Zhuge Liang,
Perang pertama dari Battle of Red Cliff akhirnya dimenangkan oleh pasukan sekutu. Meskipun telah berhasil, namun sebagai pribadi yang intelektual, Joyu masih berhati mulia. Dia pun membebaskan Jenderal Cao Cao begitu saja, karena pihak musuh sudah tidak bisa melawan lagi. Astaga, kucar kacir coy. Sementara itu, di armada kapal pasukan Cao Cao yang sejatinya lebih ahli di pertempuran darat, satu persatu mulai terkena mabuk laut. Waduh, dan pastinya mengurangi kekuatan perang Cao Cao secara keseluruhan. Namun meskipun pasukan kavalerinya kalah di darat atas pasukan sekutu, Cao Cao pun tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Harga diri serta ambisinya yang begitu besar membuat Cao Cao yakin jika dia bisa mengalahkan sekutu. Anjir, arogan bener nih orang. Lalu untuk lebih mempersiapkan pasukannya, Cao Cao memerintahkan armada untuk berkemah tepat di seberang Jurang Merah sebelum menggempur pasukan sekutu secara langsung. Kembali di sisi sekutu, setelah berhasil memenangkan perang di darat, kubu sekutu merayakan keberhasilannya dengan minum teh dan ciu bakonang. Waduh. Sementara Joyu sedang dirawat oleh istrinya Xiao Xiao. Melihat armada angkatan laut Cao Cao yang begitu banyaknya dan sudah berkumpul di depan markas, tidak membuat Zhuge Liang menyerah begitu saja. Karena menurutnya Cao Cao telah membuat kesalahan, yaitu memulai peperangan lewat darat terlebih dahulu, yang berujung pada kekalahan. Itu artinya kemungkinan besar prajurit-prajurit armada laut sekarang pastinya banyak yang kena mental karena pasukan darat telah kalah. Untuk lebih mengetahui kekuatan musuh setelah ngobrol ngalor ngidul, Zhuge Liang pun akan mengirim Sang-Sang untuk masuk secara diam-diam ke kapal Cao Cao demi mengorek informasi pasukannya. Esok paginya, sambil melihat ke armada Cao Cao yang mengungkapkan kekhawatirannya jika setelah perang itu selesai, bisa saja suatu saat nanti Zhuge Liang akan bermusuhan dengan Joyu di medan perang yang ironisnya sekarang mereka adalah rekan satu kubu melawan Cao Cao. Tidak mempermasalahkan jika itu benar-benar terjadi, namun mereka sama-sama berharap agar tetap menjadi teman satu kubu. Joyu juga menguji kemampuan Zhuge Liang sebagai ahli strategi militer yang untungnya dia berada di pihak Liu Bei, bukan di pihak musuh. Di lain sisi, Joyu juga menambahkan agar dapat menghadapi Cao Cao dengan efektif, mereka harus mengetahui informasi apa yang dipakai armada angkatan laut musuh nantinya. Dengan santainya, Zhuge Liang yang ahli strategi pun mengatakan bahwa Sang-Sang telah dikirim ke kapal Cao Cao untuk menyelinap mencari informasi strategi musuh dan mereka akan berkomunikasi secara rahasia melalui burung cikukur. Di markas sementara di pesisir sungai Yangtze, Cao Cao pun mengadakan berbagai kegiatan untuk mengembalikan semangat juang prajurit-prajuritnya. Mulai dari latihan formasi peperangan sampai kompetisi takraw juga ada. Di balik ambisinya mengalahkan pasukan sekutu dan menguasai bagian selatan dinasti Han. Karena selama ini selalu menang di setiap pertempuran, Cao Cao pun menerima kekalahannya di perang darat dengan lapang dada, karena menurutnya peperangan tidak akan asik jika dirinya selalu menang. Lah, Anda terlalu meremehkan. Gimanakah kelanjutan pertempuran armada angkatan laut Cao Cao melawan pasukan sekutu di Battle of Red Cliff? Jadi, pesan yang bisa saya beri, janganlah berperang. Titik.